Merah, merah, merah. Baik aku. Silakan duduk. Izin duduk ya, Kak. Bisa perkenalkan diri dulu. Baik, izin memperkenalkan diri. Saya Iri Alfa Karisma dari kelas 11A, ingin menjabat sebagai Ketua Komisi C. Ya, jadi pertama dari Komisi A, yaitu pos aspirasi. Langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan tahapan yang perlu dilakukan sebelum, saat, dan sesudah pengumpulan aspirasi. Izin menjawab. Jadi untuk sebelum melakukan aspirasi, itu ada konsul dari Komisi A sendiri untuk melakukan prokerja tersebut. Kemudian untuk saat kegiatan tersebut itu ada sosialisasi di kelas-kelas dan juga ada pengisian lembar aspirasi. Untuk setelah itu ada penyaringan dari Komisi A dan kemudian adalah tindak lanjut untuk penyampaian kepada pihak-pihak terkait. Oke, baik. Yang kedua, bagaimana cara yang efektif untuk meningkatkan partisipasi siswa terhadap lembar aspirasi? Izin menjawab, untuk meningkatkan banyaknya siswa-siswi yang mengisi lembar aspirasi, mungkin dari MPK sendiri itu dapat memotivasi siswa-siswi untuk mengisi lembar tersebut. Contohnya, kita dari MPK mungkin dapat memberi contoh terlebih dahulu. Kemudian kalau misalkan masih banyak siswa yang belum, mungkin kita dapat melakukan pendekatan, kayak kita memberi motivasi supaya siswa-siswi tersebut juga dapat mengisi. Pertanyaan terakhir, kan dari tadi kita udah ngomongin aspirasi sih. Apa yang kamu ketahui tentang aspirasi itu? Jadi aspirasi itu tentang ide atau gagasan yang dapat dikemukakan oleh banyak orang, dan untuk aspirasi tersebut itu bersifat bebas, jadi semua orang itu dapat menyalurkan ide ataupun gagasan atau mungkin unek-uneknya. Baik, terima kasih. Silakan lanjut ke pos berikutnya. Baik, izin untuk melanjutkan. Kalau misalnya ada salah dalam kata ataupun perbuatan, saya minta maaf. Izin melanjutkan ya, Kak. Ya, silakan. Merah, merah, merah. MPK ku. Mau ngapain? Izin menjawab, Kak. Saya izin untuk melanjutkan pos. Lanjutin pos. Izin perkenalan diri, saya Iri Alfa Karisma dari kelas 11A, ingin menjabat sebagai Ketua Komisi C. Saya izin untuk duduk ya, Kak. Oke. Jadi kamu mau jaga jadi komisi C? Iya. Nah, menurutmu bagaimana cara mengedukasi siswa mengenai pentingnya disiplin dan kepatuhan terhadap peraturan? Izin menjawab, untuk mengedukasi siswa tentang kedisiplinan, dari MPK sendiri dapat melakukan kegiatan sosialisasi per kelas ataupun mungkin bisa perangkatan juga. Itu nanti sosialisasinya mengenai seberapa pentingnya disiplin dan juga contoh-contoh disiplin. Juga selain sosialisasi sendiri, mungkin MPK sebagai organisasi juga itu dapat menjadi teladan bagi siswa-siswi ataupun sebagai contoh nyata supaya siswa-siswi juga dapat termotivasi untuk melakukan kedisiplinan tersebut. Ya, baik. Ini kan kamu mau daftar jadi calon ketua komisi C ya? Nah, sebagai seseorang ketua atau jadi pemimpin kan, itu tuh kan harus mempunyai kedisiplinan yang tinggi. Nah, menurutmu kenapa seseorang ketua itu penting memiliki sikap kedisiplinan? Izin menjawab, sebagai ketua harus menjadi orang yang disiplin, itu dikarenakan ketua itu sebagai istilahnya sebagai orang yang paling yang dapat membimbing anggota-anggotanya. Jadi sebelum dia membimbing anggota-anggotanya, dipastikan dia terlebih dahulu untuk disiplin. Ya. Nah, yang pasti kan ketua itu harus disiplin. Nah, menurutmu sendiri,
apakah seorang saudari Iria Alfa Karisma yang akan menjabat sebagai calon ketua komisi C itu, apakah dirimu sendiri itu udah disiplin menurut dirimu sendiri? Saya menjawab, mungkin secara kalau sekarang ini mungkin bisa dibilang kedisiplinan saya belum 100%. Mungkin saya seringkali masih sering lalai, ataupun saya sering kayak masih nunda-nunda, jadi kayak mepet-mepet gitu untuk ngerjain proker. Kadang juga untuk kedisiplinan saat bersekolah, mungkin saya juga kadang lalai untuk mengunting kuku gitu. Tapi untuk periode selanjutnya kamu siap untuk menjaga kedisiplinan itu nggak? Saya usahakan siap. Nah, dalam MPK itu sendiri kan pasti ada program kerja SIDA. Apakah kamu sudah siap melakukan program kerja itu? Siap. Siap, berarti boleh boleh coba cek kami berdua untuk ya melakukan simulasi SIDA untuk meyakinkan kami untuk saudari Iria dapat lanjut di periode selanjutnya. Jadi Izin ya Kak. Mungkin bisa. Kalau dari Kak Rania sendiri itu belum memakai dasi. Untuk Kak Nara sendiri boleh lihat uang. Mungkin Kak Nara juga pakai lip tint. Oke. Kan tadi teman saya nggak pakai dasi, terus juga saya pakai make up. Tahu nggak skornya berapa? Untuk Kak Rania sendiri dapat skor 5 dan Kak Nara 5 juga. Karena kamu udah mau untuk menjaga kedisiplinan di periode selanjutnya dan juga udah siap, jadi boleh lanjut ke pos selanjutnya. Terima kasih ya Kak untuk waktunya. Kalau ada salah dalam perbuatan atau kata, saya mohon maaf. Juga izin bertanya, untuk pos selanjutnya ada di mana ya? Cari sendiri ya. Terima kasih Kak. Ya. Merah. Untuk aku. Silakan duduk. Izin dulu ya Kak. Iya. Pos komisi C. Tadi sebelumnya udah di pos komisi apa? Di komisi B. Oke, boleh perkenalan diri dulu. Baik, izin memperkenalkan diri. Saya Iria Alfa Karisma dari kelas 11A, ingin menjabat sebagai ketua komisi C. Jadi di sini saya mau tanya beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama itu terkait miskomunikasi. Jadi bagaimana cara kamu menangani jika adanya miskomunikasi antara anggota komisi dalam pelaksanaan program kerja? Dan juga bagaimana cara kamu memastikan bahwa hal tersebut bisa disampaikan kepada anggota komisimu dengan jelas tanpa adanya kesalahan-kesalahan? Baik, izin menjawab. Untuk terkait miskomunikasi, mungkin saya akan berbicara atau menghubungi kepada anggota yang mungkin merasa kurang jelas dalam informasi. Saya akan menanyakan bagian mana yang perlu saya ulang untuk diinformasikan kembali. Kemudian saya juga akan membuka mungkin diskusi terbuka gitu. Jadi setiap kali saya mengirim informasi, saya akan menanyakan kembali apakah informasi yang saya sampaikan sudah cukup untuk dipahami. Iya, berarti kamu meng-cross check satu persatu anggota kamu itu udah paham belum atas informasi yang kamu sampaikan gitu ya. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya, jika kamu mengetahui bahwa keputusan yang kamu buat tidak disepakati bersama oleh anggota kamu, bagaimana langkah dan cara kamu menangani situasi di mana anggota komisimu tidak sepakat dengan arahan yang kamu berikan? Izin menjawab, kalau misalkan ada anggota yang tidak setuju dengan keputusan yang saya buat, tentu saya akan mendengarkan apa alasan mereka atau mungkin pertimbangan mereka
kenapa tidak setuju. Dan saya akan mempertimbangkan, mungkin nggak saya sendiri tapi juga bersama-sama dengan mereka, kayak dipertimbangkan lagi dan nanti kita mengambil jalan keluarnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kamu memastikan bahwa setiap anggota komisi memiliki pembagian job desk yang adil, sesuai kemampuan anggota dan tidak membuat anggota merasa terbebani? Izin menjawab. Jadi mungkin sebelum saya membuat matriks atau pembagian tugas tersebut, terlebih dahulu saya mengidentifikasi atau mungkin mencari tahu tentang passion mereka itu di bidang mana, mungkin di bidang desain atau mungkin di bidang video. Lalu setelah itu kalau misalkan saya sudah mengetahui apa passion mereka, saya memberikan tugas yang sesuai dengan passion mereka. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja kalau dari kita. Boleh lanjut ke pos selanjutnya. Baik, terima kasih untuk waktunya Kak. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya izin lanjut ke pos berikutnya. Terima kasih. Sama-sama. Merah. MPK aku. Diri, saya Iria Fakarisma dari kelas 11A yang menjabat sebagai Ketua Komisi C. Saya izin untuk duduk ya Kak. Boleh. Silahkan. Iya, tadi habis dari pos berapa? Pos Komisi C. Langsung aja ya. Yang pertama, Iria sebagai calon ketua komisi C, apakah sudah yakin dengan potensi dari diri Iria sendiri dan anggota komisi yang akan bergabung? Izin jawab. Saya yakin terhadap potensi diri saya sendiri dan juga anggota komisi saya. Kalaupun mungkin sekiranya anggota komisi C atau saya mungkin masih kurang dalam mengerjakan tugas, saya sendiri siap untuk membimbing komisi saya supaya dapat mengerjakan tugas tersebut dengan baik. Oke, selanjutnya, dalam sebuah organisasi kan pasti nggak luput dari suatu kesalahan. Jadi gimana sih cara Iria sebagai calon ketua komisi C untuk menanggulangi masalah tersebut? Izin menjawab. Kalau dari saya sendiri sebagai calon ketua komisi C, saya akan melakukan pendekatan dengan mungkin anggota-anggota yang ada permasalahan tersebut. Saya mencari akar masalah tersebut dan mungkin berdiskusi untuk penyelesaian masalah tersebut. Berarti pendekatan itu sangat perlu ya? Iya. Apakah dari tahap-tahap seleksi yang sudah dijalani itu sudah ada pendekatan yang signifikan dengan calon anggota kamu? Secara keseluruhan mungkin belum, mungkin hanya 1-2 saja. Terus kamu kan sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Evana dan saya. Tolong yakinkan kami bahwa kamu itu pantas dan dapat bertanggung jawab sebagai anggota MPK dan calon ketua komisi C. Dari saya sendiri, itu saya berkomitmen untuk bertanggung jawab atas tugas-tugas ataupun prokerja yang akan dilaksanakan oleh saya ataupun komisi C, dan saya juga berkomitmen untuk membimbing anggota-anggota dari komisi C tersebut. Boleh lanjut ke pos selanjutnya. Terima kasih Kak. Ya. Izin lanjut ya Kak. Ya. Semangat ya. Merah. MPK aku, silakan perkenalan. Izin perkenalan, saya Iria Fakarisma dari kelas 11A yang menjabat sebagai Ketua Komisi C. Baik, silakan duduk. Izin duduk ya Kak. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan, bisa tolong untuk dijawab. Jadi pertanyaan pertama itu, bagaimana kamu selaku Ketua Komisi C untuk mengatur anggota-anggota komisimu serta berkoordinasi bersama? Izin jawab, saya sebagai calon Ketua Komisi C, saya akan berkoordinasi dengan anggota-anggota saya dan juga membimbing
dalam melakukan prokerja mereka. Baik. Untuk yang pertanyaan yang kedua, bagaimana kamu selaku Ketua Komisi C berkoordinasi dengan Ketua Komisi yang lainnya? Dikarenakan di setiap komisi pasti Komisi C akan terus ada dokumentasi dalam setiap program kerja, sehingga Komisi C harus tetap terus mengikuti jalannya program kerja. Izin menjawab, kalau misalkan ada prokerja, saya akan menghubungi atau mungkin berkoordinasi dengan ketua komisi tersebut yang akan melakukan prokerja dan akan menanyakan tentang apa tugas Komisi C dalam prokerja tersebut. Baik, untuk yang terakhir, bagaimana cara kamu menentukan skala prioritas dalam berorganisasi? Cara saya menentukan skala prioritas, saya akan membuat list mana pekerjaan yang sekiranya deadline-nya sudah mepet ataupun yang harus segera dikerjakan. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke kelas karena ini pos terakhir. Baik, terima kasih Kak untuk waktunya. Saya izin untuk balik ke kelas. Terima kasih.